Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di like, komen, di subscribe, dan juga di share agar melalui channel ini banyak orang diberkati dan mendapatkan ilmu atau wawasan dari setiap video yang disaksikan. Ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian yang sungguh luar biasa dari muslimah yang masih sangat muda. Dalam menceritakan kesaksian ini, dia mengatakan bahwa dulu dia mendapatkan pergumulan yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Lalu suatu ketika ada teman orang Kristen yang mengajak dia untuk pergi ke gereja. Nah, di situ dia mendapatkan kedamaian, ketenangan dalam hatinya. Dan kemudian ada satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati dia dalam Filipi 4 ayat 13. Nah, mulai dari situlah ia mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa segala perkara yang ia alami, ia mendapatkan jalan keluar hanya melalui Yesus Kristus. Dan bagaimana kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai tuntas, agar teman-teman juga boleh diberkati melalui kesaksian dari seorang murtadin yang masih sangat muda ini. Mari kita sama-sama saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Dari awal hingga akhir ya Pak ya, saya akan ceritakan bagaimana saya pada akhirnya memutuskan untuk masuk Kristen. Pada saat itu waktu saya kecil, saya sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan di pengajian ya Pak ya. Tapi pada saat itu karena saya masih kecil, tiba-tiba saya mimpi itu di tempat ibadah. Saya melihat jam begitu besar. Terus dalam mimpi saya tiba-tiba ada yang berbicara dari jam itu, bilang kalau saya mau masuk neraka kayak gitu. Padahal kan pada saat itu posisi saya mau mengikuti lomba besoknya. Oke, saya abaikan, tapi sampai saat ini saya masih ingat sama mimpi itu. Lanjut ketika di tahun 2009 saya kehilangan ayah saya. Pada saat itu saya hanya tinggal dengan ibu dan kakak saya. Keyakinan yang kami anut masih sama, juga nggak ada perubahan ataupun petunjuk pada saat itu. Masih sama, saya menjalankan keyakinan yang dianut oleh orang tua dan kakak saya sejak lahir. Di tahun 2013 kebetulan saya hidup atau bersosialisasi dengan berbagai lingkungan pertemanan dengan berbagai keyakinan. Jadi keyakinan teman-teman saya tidak seluruhnya sama. Dan di 2013 itu juga saya terkena musibah. Musibah apa pada saat itu? Yaitu ibu saya terkena stroke. Saya merawat ibu saya sama kakak saya pada saat itu. Saya sambil bekerja, sambil mengurus ibu saya yang terkena stroke. Di situ saya jadi punya banyak lebih waktu untuk beraktivitas di luar kegiatan kerja. Karena pada saat itu selain saya kerja, saya urus ibu saya yang sakit. Saya juga kalau weekend nggak pernah kemana-mana, jadi hanya ada di rumah saja. Tuh.
pada saat itu kan kondisi hati sakit ya, ngelihat seorang ibu sakit, terus saya rawat sendirian karena kakak saya harus kerja. Saya punya banyak waktu buat berpikir, bukan berpikir ya, merenungkan segala nasib. Kok rasanya saya diuji segitu dalam itu kan. Setelah kehilangan ayah, saya harus melihat ibu saya yang sakit, terkena stroke. Dan saya merasa seperti bertanya-tanya, kok ujian saya bertubi-tubi. Ketika teman-teman seusia saya sedang asik belajar, kuliah, atau bekerja, bisa lebih konsentrasi. Tapi saya justru rawat ibu saya yang sakit. Saya weekend juga nggak bisa main kemana-mana. Cuma bisa di rumah rawat ibu saya yang sakit. Terus di sana ada satu teman yang terus mendampingi saya. Jadi pada saat itu karena kondisi tidak memungkinkan untuk saya bekerja, saya sempat berhenti bekerja, urus mama saya selama 3 bulan sampai betul-betul pulih, bisa makan sendiri. Setelah 3 bulan saya akhirnya keterima kerja. Saya sempat galau, ini siapa yang harus tolong mama saya? Ya maksudnya saya berterima kasih dengan rekan saya pada saat itu. Dia yang membantu saya secara tidak langsung menjaga, mengontrol mama saya. Jadi dia yang kasih makan mama saya, karena pada saat itu benar-benar cuma saya yang rawat. Terus apa hubungannya pada saat itu? Saya seperti dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Teman saya ini yang seolah menggambarkan pribadi Yesus yang benar-benar membuat saya tersentuh dan tergerak. Hati saya ingin ikut ibadah pada saat itu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman saya ini bilang, saya mau gereja siang, mau ikut gak? Dia bilang gitu. Terus saya sebenarnya ragu karena pada saat itu saya masih menganut Islam. Terus saya bilang, oh enggak, kalau mau gereja aja gitu kan. Gereja. Akhirnya di gereja. Terus di minggu selanjutnya dia bilang, hari Minggu saya nggak bisa sama kamu nih buat temenin ibu saya mau gereja. Terus saya bilang, kamu gereja jam berapa? Terus dia bilang, gereja jam segini. Oh ya udah. Nanti saya bilang kakak saya mau ikut sama kamu. Terus mama saya kaget kan, mau ikut gereja? Gak apa-apa, saya pengen ikut gereja sama kamu. Pada saat itu saya ikut gereja. Saya juga banyak mendengarkan firman Tuhan melalui Pak Pendeta di gereja teman saya itu. Singkat cerita, kondisi ibu saya semakin memburuk di tahun 2015. Saya juga sudah kehilangan komunikasi dengan teman saya. Perjalanan saya juga mengenal pribadi Yesus pada saat itu juga terputus. Saya tidak banyak mengikuti aktivitas gereja. Tapi di tahun 2019 atau 2020, di tahun 2020, saya lagi itu kondisi mama saya sudah meninggal, karena di tahun 2015 ketika kondisi ibu saya sakitnya semakin memburuk, ibu saya meninggal di bulan Agustus 2015, tepatnya tahun 2025. Di tahun itu saya benar-benar merasa hidup saya hampa. Saya nggak merasa tidak ada tujuan gitu kan. Rasanya kayak
beda aja dari dari ketika ada ibu, meskipun rasanya waktu itu saya nggak punya nggak punya tujuan juga, karena saya hanya fokus untuk mengurus ibu, tidak ada tujuan dalam artian untuk melanjutkan kuliah ataupun mencari kerja. Tapi ketika di tahun 2015 itu saya coba cari kesibukan untuk kerja sambil event-event SPG gitu. Lalu di tahun 2020 mungkin karena saya ngerasa kangen banget sama mama saya, tiba-tiba saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu sama ibu saya, dan di mimpi itu saya ngeliat ada satu bangunan di bukit yang benar-benar bagus banget. Saya ketemu ibu saya, dan waktu itu di dalam mimpi ibu saya benar-benar cantik, pakai baju putih. Terus saya tanya, saya deketin, "Mama," saya dalam mimpi itu bukan bilang, "Ma, saya kangen," gitu, bukan. Padahal dalam hati saya itu saya benar-benar kangen sama ibu saya. Tapi saya di mimpi itu malah bilang, "Ma, bangunan itu kok bagus?" Aku bilang, "Itu apa?" Terus di situ mama saya bilang, "Itu Pentakosta." Terus saya bilang, "Pentakosta?" Selama saya mempelajari Kristen itu saya nggak tahu itu Pentakosta apa. Saya diam di mimpi. Tiba-tiba kebangun. Setelah terbangun saya lihat sudah jam 8 pagi. Terus pada saat itu kebetulan ada teman saya yang Kristen. Saya tanya, dia lagi merayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada saat itu. Terus saya ngobrol-ngobrol, ada pembahasan. Terus saya bilang, Pentakosta itu apa ya? Dijelaskan lah sama saya ini. Kok bisa mimpi itu? Saya juga nggak tahu. Saya tiba-tiba minta mimpi itu aja. Padahal sebenarnya saya nggak pernah dengar itu. Itu apa sih gitu kan? Terus lanjut. Pada saat itu ada teman saya juga yang kebetulan sedang mempelajari Kristen sama dengan saya. Terus dia ajak, "Kamu gereja bareng nggak di tempat saya?" Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Boleh deh, saya juga pengen tahu nih, maksudnya barangkali ada memang petunjuk dari Tuhan melalui mimpi saya, panggilan dari Tuhan melalui mimpi untuk saya ikut di kegiatan rohani Kristen." Pada saat itu saya mengikuti teman saya gereja di tempat yang sama. Di situ pun saya belum terlalu mendalami gitu. Pada saat itu yang sampai pada akhirnya saya bergerak untuk masuk Kristen barulah di tahun 2021 di gereja GPK CLC. Itu karena saya merasa bahwa kenapa saya bisa teryakinkan? Itu karena saya merasa bahwa selama ini banyak keajaiban Tuhan yang tidak pernah saya kira. Ya, salah satunya mimpi itu saya diberikan petunjuk seolah mama saya ingin saya berada di jalan Tuhan. Saya menyimpulkannya seperti itu karena ya itu karena yang saya percayai, terlepas dari orang percaya atau tidak dengan cerita saya, ya itu pengalaman pribadi saya. Yang itu yang saya rasakan. Kenapa saya bilang bahwa Kristen adalah agama yang saya rasa baik buat saya, karena saya banyak melalui cobaan ujian dan selalu dipertemukan dengan teman-teman yang baik dengan saya, itu melalui ajaran Yesus Kristus.
saya selama ini dikuatkan oleh teman-teman saya Kristen. Saya merasa seperti mereka memberikan pelajaran hidup melalui perilaku secara langsung gitu, nggak hanya teori aja gitu, mempraktekkannya langsung ke saya. Dan saya merasa semenjak saya masuk Kristen pun, saya seperti diberkati banyak kasih sayang. Seperti apa yang selama ini saya rasa hilang, seperti ada kembali. Gitu. Kalau misal teman-teman bilang bahwa kamu masuk Kristen ya karena kamu kehilangan kasih sayang dari orang tua, terus kamu merasa Tuhan itu nggak ada buat kamu. Ya salah. Justru saya merasa Tuhan itu ada melalui teman-teman saya yang percaya gitu. Saya merasa selama ini diberkati banyak hal itu karena selalu diingatkan oleh teman-teman saya yang percaya gitu. Kalau misal teman-teman saya yang kemarin bilang atau yang merasa bahwa pilihan saya salah, kenapa ketika saya pada saat itu kehilangan, tidak ada yang mencoba mendekatkan diri ke saya untuk sekedar mengingatkan. Malah justru orang yang percaya yang justru mengingatkan saya sampai membuat saya juga ikut percaya. Yang mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman melalui video ini, saya bukan selama ini saya bukan sedang mengkhianati Tuhan saya, tapi selama ini saya mencari apa yang saya rasa hilang, yaitu kasih dari Tuhan. Dan baru kemarin saya melakukan peneguhan iman di gereja saya, terus saya kebetulan dapat firman yang sangat pas dan saya rasa menjadi bekal untuk hidup saya ke depannya. Itu Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, ketika saya mendengar firman ini, saya rasa kok sangat ini ya, sangat saya tersentuh membaca ini. Dari banyaknya ujian yang selama ini saya sanggup. Yang selama ini ada itu hanya Tuhan gitu. Dan saya berterima kasih kepada teman saya yang pada saat itu ada untuk saya, mengingatkan saya untuk percaya bahwa saya nggak sendirian. Pada saat saya merawat itu saya nggak sendirian, saya bersama Tuhan. Dan pada saat saya kehilangan dan keluarga yang saya sayang, saya percaya bahwa Tuhan yang ada pada saat itu. Banyak hal yang bikin saya akhirnya memutuskan meyakini ajaran Yesus itu, salah satunya melihat contoh dari perilaku keluarga yang menganut keyakinan Kristen. Saya merasakan kasih Tuhan itu ya lebih banyak melalui contoh perilaku mereka gitu. Saya tidak menutupi hal tersebut karena memang itu salah satu yang menjadi faktor utama selain dari faktor-faktor lainnya. Jadi mungkin
untuk teman-teman saya yang kemarin sudah membantu saya dalam artian ada pada saat saya kondisi sulit untuk merawat ibu saya berterima kasih karena melalui teman-teman saya itu saya akhirnya bisa melalui banyak ujian tanpa merasa putus asa. Karena kalau bisa dibilang, saya dulu merasa sudah sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Karena saking tidak ada yang mendampinginya pada saat itu. Tidak ada yang mencoba mendekatkan diri pada saya gitu pada saat itu. Untuk sekedar menguatkan atau mengingatkan gitu. Hal baik. Dan pada saat saya waktu itu kenapa bisa viral di TikTok juga saya kaget ya. Pada saat itu saya mendengarkan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Itu lagi viral banget lagunya kan di TikTok. Terus saya kok lucu lihat ya, maksudnya kayak anak-anak kecil yang nyanyiin. Terus saya tanya teman saya, ini lagu apa? Itu biasanya lagu anak-anak sekolah minggu yang nyanyiin gitu. Saya bilang, terus saya menganggap itu mungkin kalau untuk orang yang sekilas yang mendengar musiknya aja mungkin hanya lucu-lucuannya aja gitu kan, karena di remix musiknya gitu. Tapi kalau saya jauh lebih daripada itu, saya mendengarkan liriknya. Tuhan Yesus tidak berubah. Ya, saya merasa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saya selama ini selalu diingatkan banyak hal baik, dan Tuhan Yesus mengingatkan melalui orang-orang yang tepat bagi saya. Mungkin kalau untuk dari saya, cerita pengalaman pada akhirnya saya memeluk Kristen segitu sih Pak. Percaya kepada Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti, karena keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan anugerah kasih karunia Allah bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Injil Yohanes pasal 3, ayatnya ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nia yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan keraskan hatimu. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau pasti selamat. Haleluya. Amin.